tamu budaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari tim nomor urut 2 akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Ruth Devista Bruce Batandel sebagai panitera pengganti. Berikut saya akan memperkenalkan anggota dari tim nomor urut 2. Yang pertama, Sania Sabrina sebagai saksi, Suhaini Dwita sebagai saksi, Zulfami Alamsyah Nasution sebagai saksi, Faatulun Duru sebagai saksi, Christian Antonio Tarigan sebagai saksi, Uswatul Hasanah Marpaung sebagai saksi, Panglima Mulia Nasution sebagai terdakwa, Fani Syafitri sebagai juru sumpah. Selanjutnya, penasihat hukum 1 Rahmat Setiawan, penasihat hukum 2 Yosri Mantau Sihombing. Selanjutnya, jaksa penuntut umum 1 Pedro Bendova Pinang, jaksa penuntut umum 2 Nurmayang Hayati. Berikutnya, hakim. Yang pertama, hakim anggota 2 Sahida Ayu Fajari, hakim ketua Wani Yudhistira, hakim anggota 1 Maria Aprilia Manik. Berikut saya akan menjelaskan secara singkat kasus posisi yang akan kami laporkan. PT Pratama Sejahtera Bersama merupakan salah satu perusahaan penyalur pekerja migran Indonesia yang berdiri pada tahun 2013, beralamat di Jalan Gatot Subroto nomor 155 Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Medan, Sumatera Utara. PT Pratama Sejahtera Bersama didirikan oleh Taufik Nur Ihsan sebagai Direktur Utama, Fahri Aldi sebagai Direktur Operasional, dan Elysia Nathaniel Steen sebagai Direktur Keuangan. PT PSB sudah sangat dikenal masyarakat sebagai salah satu perusahaan penyalur pekerja migran Indonesia yang sangat terpercaya. Hal ini membuat Fahri Aldi selaku Direktur Operasional memanfaatkan nama baik perusahaan dan menyalahgunakan kekuasaan dengan menipu para calon pekerja migran Indonesia yang akan dipekerjakan ke luar negeri. Pada tanggal 5 Februari 2015, Fahri Aldi menghubungi agen penyalur tenaga kerja di Malaysia, yaitu Iza Mahendra, selaku Operasional Manager di Science Derby International Group, dan menawarkan tenaga kerja ke agen tersebut. Agen tersebut pun setuju dan meminta Fahri Aldi untuk menyiapkan sejumlah 50 anggota CPMI dan menawarkan imbalan sejumlah 500 juta rupiah. Setelah mendapat persetujuan dari Taufik Nur Ihsan, Fahri Aldi kemudian menghubungi Yana Marlina Saragi selaku manajer operasional untuk mengurus surat pengantar rekrut dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara. Karena CPMI yang berhasil direkrut hanya berjumlah 30 orang, maka Fahri Aldi menghubungi sahabatnya Muhammad Hafiz Siregar selaku Direktur Utama PT Bintang Cempaka untuk mencari CPMI sejumlah 20 orang. Pada tanggal 18 Maret, ke-15 CPMI dan ke-35 CPMI ilegal diberangkatkan ke Malaysia melalui jalur udara dan didampingi oleh Ilham Akbar Lemi dan Yana Marlina Saragi. Singkat cerita, setelah 4 bulan bekerja, Haliza Nandita yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga sering disiksa oleh majikannya. Ia selalu dalam tekanan dan gajinya sering tidak dibayar. Begitu pula dengan Yulia Marta. Ia juga sering disiksa oleh majikannya, bahkan sering dijadikan sebagai pemuas nafsu oleh majikannya. Pada tanggal 23 Juli, Haliza Nandita dan Yulia Marta mendatangi kantor Pusat Pemantauan, Pengawasan, dan Pengaduan Pekerja Migran di Malaysia untuk menceritakan kejadian yang mereka alami di rumah majikannya masing-masing. Setelah mendengar keterangan dari Haliza Nandita dan Yulia Marta, pihak kantor Pusat Pemantauan, Pengawasan, dan Pengaduan Pekerja Migran Indonesia mendata identitas mereka dan menghubungi Direktur Utama PT PSB. Taufik Nur Ihsan selaku Direktur Utama PT PSB terkejut setelah mengetahui Haliza Nandita dan Yulia Marta ternyata tidak terdaftar di BNP2 TKI.
pada tanggal 24 Juli 2015, pihak BNP 2 TKI bersama Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi meminta bantuan kepada Kapolri untuk melakukan penyelidikan terkait kasus Haliza Nandita dan Yulia Marta. Berikut kami akan melaksanakan proses persidangan. Selamat menikmati. Sebelum memulai persidangan, berikut saya bacakan tata tertib persidangan yang harus ditaati. Yang pertama, Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari semua pihak yang hadir di ruang sidang. Semua orang yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan, mengenakan pakaian yang sopan, berbicara dengan suara yang jelas ketika seorang hakim atau penasihat hukum mengajukan pertanyaan, memanggil seorang hakim dengan sebutan yang mulia, dan memanggil penasihat hukum dengan sebutan penasihat hukum. Berikut berbagai benda yang tidak dapat diperkenankan untuk dibawa ke ruang persidangan, yaitu senjata api, benda tajam, bahan peledak, peralatan atau berbagai benda yang dapat membahayakan keamanan di ruang persidangan. Selanjutnya, dilarang membuat kegaduhan baik di dalam maupun di luar persidangan, duduk rapi dan sopan, dilarang makan dan minum di luar maupun di dalam gedung pengadilan, wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang, membuang sampah pada tempatnya. Untuk melakukan rekaman, baik kamera, tape recorder maupun video recorder, dimohon untuk meminta izin terlebih dahulu kepada majelis hakim. Sekian tata tertib persidangan yang harus ditaati. Majelis Hakim memasuki ruangan persidangan. Hadirin sekalian dimohonkan untuk berdiri. Hadirin silakan kembali. Sebelum persidangan saya mulai, Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung nomor 17 tahun 2019 tanggal 7 Oktober 2019. Sebelum persidangan saya mulai, perlu saya sampaikan kepada terdakwa, penuntut umum, penasihat hukum, keluarga para pihak, dan seluruh pengunjung sidang, tolong bantu kami warga Pengadilan Negeri Medan untuk berlaku bersih dengan cara tidak menghubungi hakim, panitera pengganti, jurusita, dan seluruh warga Pengadilan Negeri Medan untuk tidak menerima tip, sogokan, suap, pemberian, atau janji dalam bentuk apapun juga. Dan apabila ada yang mengatasnamakan hakim, panitera pengganti, jurusita, atau pegawai Pengadilan Negeri Medan meminta tip, sogokan, suap, pemberian, atau janji dalam bentuk apapun juga, agar segera melaporkan ke 1. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. 2. Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia. 3. Pengadilan Tinggi Medan. 4. Ketua
Pengadilan Negeri Medan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Ketua Pengadilan Negeri Medan. Sidang perkara pidana nomor 20/2019/PN Medan. Pada hari ini, Rabu 27 November 2019, atas nama terdakwa Fahri Aldi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara jaksa penuntut dipersilakan untuk memanggil dan menghadapkan terdakwa ke ruang persidangan. Siap, Mulia. Saudara terdakwa dipersilakan masuk. Saudara terdakwa dalam keadaan sehat? Sehat, Pak. Bisa mengikuti sidang pada hari ini? Bisa, Pak. Saudara terdakwa, sebelumnya kami akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu ya. Nama saudara? Fahri Aldi, Tempat tanggal lahir? Medan 12 April 1978, Alamat? di Jalan Dr. Mansur nomor 69, Agama? Islam, Pekerjaan? sebagai karyawan swasta di PT PSB. Baik, saudara terdakwa ditahan sejak kapan? Ditahan sejak tanggal 5 Agustus 2019. Baik, terdakwa dalam hal ini apakah didampingi oleh penasihat hukum terdakwa? Ya, saya didampingi oleh 2 penasihat hukum saya, Pak. Baik, dipersilakan kepada penasihat hukum. Tunjukkan kartu advokat, berita acara sumpah dan surat kuasa saudara. Jaksa umum ingin melihat? Jika dipandang perlu, kami perkenalkan yang mulia. Dipersilakan. Dipersilakan duduk. Baiklah, agenda sidang kita pada hari ini adalah pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Saudara jaksa penuntut umum sudah siap dengan dakwaannya? Sudah yang mulia. Saudara terdakwa sudah menerima salinannya? Sudah, Pak. Untuk itu diingatkan kepada terdakwa untuk memperhatikan dan menyimak ya. Bisa dipahami ya? Baik, Pak. Dipersilakan kepada jaksa penuntut umum. Baik yang mulia, terima kasih atas waktunya. Sebelum saya membacakan surat dakwaan kami, saya memohon izin untuk membacakan poin-poin pentingnya saja. Dipersilakan. Kejaksaan Negeri Medan untuk keadilan, surat dakwaan nomor register perkara PDF 20/PN-MDN-2019. Dakwaan ke-1 bahwa terdakwa Fahri Aldi bersama-sama dengan Ilham Akbar Lemi dan Muhammad Hafiz Siregar masing-masing pada waktu antara bulan Februari sampai dengan bulan Maret, yakni pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Gatot Subroto nomor 155 Sekip, Kecamatan Medan Petisa, Medan, Sumatera Utara, di lokasi PT Pertama Sejahtera Bersama atau PT PSB, atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam hal ini secara yuridis berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana perdagangan orang dengan cara membawa warga negara Indonesia keluar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 junto pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau kedua, bahwa terdakwa Fahri Aldi bersama-sama dengan Ilham Akbar Lemi dan Muhammad Hafiz Siregar yang masing-masing pada waktu antara bulan Februari sampai dengan bulan Maret, yakni pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Gatot Subroto nomor 155 Sekip, Kecamatan Medan Petisa, Medan, Sumatera Utara, di lokasi PT Pertama Sejahtera Bersama atau PT PSB, atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam hal ini secara yuridis berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana, telah menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri, menempatkan calon TKI pada jabatan dan tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan serta peraturan perundang-undan baik Indonesia maupun negara tujuan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Medan 18 November 2019. Tim Jaksa Penuntut Umum Pedro Benda Papinem Esa, Nurmayang Hayati Esa, masing-masing ditandatangani. Cukup yang mulia, terima kasih.
Saudara terdakwa sudah mengerti dengan penjelasan yang telah dibacakan tadi? Ya, saya sudah mengerti, Pak. Saudara memiliki hak untuk mengajukan keberatan. Untuk itu, silakan untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum terdakwa. Bagaimana penasihat hukum? Izin yang mulia, kami akan melakukan tanggapan, akan tetapi kami membutuhkan waktu yang mulia. Berapa lama? Seminggu ya. Seminggu. Baik. Berdasarkan musyawarah majelis hakim, maka sidang dinyatakan ditunda dan akan dilanjutkan selama seminggu ke depan sampai dengan pada tanggal 4 Desember 2019 dengan agenda sidang pembacaan nota keberatan oleh penasihat hukum. Untuk itu diingatkan kepada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa pada tanggal tersebut. Maka sidang dinyatakan ditutup. Sidang perkara pidana nomor registrasi 20/Pitsus/2019/PN Medan atas nama terdakwa Fahri Aldi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa dalam keadaan sehat? Sehat, Pak. Bisa mengikuti sidang pada hari ini? Bisa, Pak. Sesuai dengan penundaan sidang kita minggu lalu bahwa agenda sidang kita pada hari ini adalah pembacaan nota keberatan oleh penasihat hukum. Untuk itu dipersilakan kepada penasihat hukum. Terima kasih yang mulia untuk waktu dan kesempatannya untuk menanggapi surat tuntutan daripada jaksa penuntut umum, maka kami akan membacakan poin-poin penjelasan dulu. Dipersilakan. Terima kasih yang mulia. Nota keberatan atas surat dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara pidana nomor register perkara PDS 20 PN Medan 2019 atas nama terdakwa Fahri Aldi. Dakwaan ke-1 pasal 2 junto pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dakwaan kedua pasal 102 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim dalam perkara nomor register PDS 20 PN Medan 2019 di Pengadilan Negeri Medan. Majelis Hakim yang saya muliakan, saudara penuntut umum yang saya hormati, dan pengunjung sidang yang saya banggakan. Sesuai surat dakwaan jaksa penuntut umum, kami tim penasihat hukum memiliki 3 poin yang akan diajukan. 1. Bahwa dengan menguraikan dalil-dalil bantahan di atas mengenai kewenangan mengadili pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa adalah nyata-nyata tidak sah, di mana Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara terdakwa sehubungan dengan lokasi kejadian perkara terjadi di wilayah hukum negara Malaysia dan seharusnya patut diselesaikan di Pengadilan Kerajaan Malaysia. 2. Bahwa dengan memperhatikan segala hal-hal yang telah kami uraikan di atas, maka kami selaku penasihat hukum terdakwa berkesimpulan bahwa surat dakwaan dengan nomor register PDS 20 PN Medan 2019 tidak cermat, jelas dan lengkap sehingga menimbulkan konsekuensi hukum yang mengakibatkan surat dakwaan penuntut umum menjadi kabur. 3. Bahwa surat dakwaan yang disampaikan jaksa penuntut umum berdasarkan pasal 102 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua, tidak dapat terpenuhi unsur-unsur yang terkandung di dalam ketentuan pasal tersebut. Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, dengan ini kami penasihat hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk memutuskan sebagai berikut. 1. Menerima keberatan penasihat hukum seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan nomor register perkara PDS 20 PN Medan 2019 yang tidak tepat dan tidak lengkap. 3. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum perkara dengan nomor register perkara PDS 20 PN Medan 2019 dinyatakan kabur. 4. Memerintahkan terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan. Demikianlah keberatan penasihat hukum dan terdakwa ini dikemukakan dan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya serta menjadi bahan pertimbangan. Hormat kami, Roslo Office and Partner Medan Penasihat Hukum, Rahmat Setiawan SH, Yosrimanto Syuhomi SH, masing-masing ditandatangani. Cukup yang mulia. Saudara jaksa penuntut umum, ada tanggapan mengenai nota keberatan yang telah dibacakan tadi? Terima kasih yang mulia. Tentu saja kami akan mengajukan tanggapan atas eksepsi yang telah dibacakan oleh terdakwa dan penasihat sekalian. Untuk itu kami membutuhkan waktu seminggu ke depan yang mulia untuk mempersiapkan tanggapan kami. Baik. Berdasarkan
berdasarkan musyawarah majelis hakim, maka sidang dinyatakan ditunda dan akan dilanjutkan selama seminggu ke depan sampai dengan tanggal 11 Desember 2019 dengan agenda sidang tanggapan eksepsi oleh jaksa penuntut umum. Untuk itu diingatkan kepada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa pada tanggal tersebut. Maka sidang dinyatakan ditutup. Sidang perkara pidana nomor registrasi 20/Pitsus/2019/PN Medan atas nama terdakwa Fahri Aldi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa dalam keadaan sehat hari ini? Sehat, Pak. Bisa mengikuti sidang? Bisa, Pak. Sesuai dengan penundaan sidang kita minggu lalu bahwa agenda sidang kita pada hari ini adalah pembacaan tanggapan nota keberatan oleh jaksa penuntut umum. Untuk itu dipersilakan kepada jaksa penuntut umum. Baik, terima kasih Yang Mulia atas waktunya. Sebelum saya membacakan tanggapan eksepsi kami, saya mohon izin untuk membacakan poin-poin pentingnya saja. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Kejaksaan Negeri Medan untuk keadilan. Tanggapan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi penasihat hukum terdakwa Fahri Aldi, Ketua dan anggota Majelis Hakim yang mulia, terdakwa dan penasihat hukumnya yang terhormat, hadirin persidangan. Pada pokoknya kami menolak segala dalil-dalil yang dikemukakan oleh eksepsi. Oleh sebab itu kami menjelaskan kesimpulan tanggapan kami antara lain. Pertama, bahwa dakwaan ini disusun dengan alternatif dari sisi teori dapat dibenarkan dan lagi digunakan proses perkara pidana. Kedua, surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan nomor register perkara PDS 20/PNMDN/2019 yang kami ajukan dalam persidangan ini secara tegas dan jelas telah memenuhi persyaratan pasal 143 KUHP baik formil maupun materi. Secara materi, surat dakwaan telah memenuhi persyaratan tentang identitas lengkap. Terdakwa diberi tanggal dan ditantangani oleh penuntut umum sehingga memenuhi persyaratan pasal 143 ayat 2 huruf A KUHP. Secara materi, surat dakwaan penuntut umum yang telah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan sehingga memenuhi persyaratan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Berdasarkan pendapat kami di atas, kami mohon kepada majelis hakim untuk pertama, menolak keberatan eksepsi penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. Kedua, menerima dakwaan dan tanggapan penuntut umum atau eksepsi tersebut. Ketiga, melanjutkan pemeriksaan dan mengadili perkara ini berdasarkan surat dakwaan penuntut umum pada tanggal 18 November 2019 dengan nomor register perkara PDS 20/PNMDN/2019. Hormat kami, tim jaksa penuntut umum, Federal Beda Papinem SH, Nurmaya Hayati SH, masing-masing ditantangani. Cukup Yang Mulia, terima kasih. Berdasarkan musyawarah majelis hakim, maka sidang dinyatakan ditunda dan akan dilanjutkan selama seminggu ke depan sampai dengan pada tanggal 18 Desember 2019 dengan agenda sidang pembacaan putusan sela oleh majelis hakim. Untuk itu diingatkan kepada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa pada tanggal tersebut. Maka sidang dinyatakan ditutup. Sidang perkara pidana nomor registrasi 20/Pitsus/2019/PN Medan atas nama terdakwa Fahri Aldi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa dalam keadaan sehat? Sehat, Pak. Bisa mengikuti sidang pada hari ini? Bisa, Pak. Baik, sesuai dengan penundaan sidang kita minggu lalu bahwa agenda sidang kita pada hari ini adalah pembacaan putusan sela oleh majelis hakim. Dalam hal pembacaan putusan sela, majelis hakim akan membacakan poin yang penting-penting saja. Untuk itu, agar menyimak dan memperhatikan secara seksama. Putusan sela nomor registrasi perkara 20/Pitsus/2019/PN Medan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Fahri Aldi, tempat tanggal lahir Medan 12 April 1978, umur 41 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Dr. Mansur nomor 69 Kecamatan Medan Selain Kota Medan. Agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, pendidikan strata 1. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya Yosri Manto Siambing SH dan Rahmat Setiawan SH. Pengacara dan pengabdi bantuan hukum paralegal di Ross Law Office and Partners beralamat di Jalan Gatot Subroto nomor 20 Kompleks Tama Elok, Blok 98 Kota Medan. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 256/SK/L145/V/2019 tertanggal 6 Oktober 2019. Register perkara nomor
20/2019/PM Medan. Pengadilan Negeri Medan telah membaca berkas perkara yang bersangkutan, telah membaca surat dakwaan penuntut umum, telah membaca dan mempelajari keberatan eksepsi dari penasihat hukum terdakwa atas surat dakwaan penuntut umum, telah membaca, mendengar dan mempelajari pendapat penuntut umum atas keberatan eksepsi penasihat hukum terdakwa tersebut, menimbang bahwa terdakwa diadakan ke persidangan berdasarkan dakwaan melanggar pasal 2 junto pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menimbang bahwa atas dakwaan dari penuntut umum tersebut penasihat hukum terdakwa telah mengajukan keberatan sebagai berikut. 1. Eksepsi mengenai kewenangan mengadili, bahwa seperti yang diketahui dakwaan dari saudara jaksa penuntut umum tersebut adalah mengenai tindak perbuatan terdakwa Fahri Aldi, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa mula-mula memberangkatkan ke Malaysia ke 15 CPMI beserta ke 35 CPMI legal dengan menggunakan jalur udara. 3. Maaf, saya ulangi. 2. Eksepsi mengenai surat dakwaan harus dibatalkan. Dari bunyi pasal 143 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka dapat ditafsirkan bahwa surat dakwaan haruslah memenuhi 2 syarat, yaitu syarat formal dan syarat material. Bahwa apabila surat dakwaan tidak memenuhi syarat material dan syarat formil sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan mengakibatkan surat dakwaan dapat dibatalkan demi hukum. 3. Pendapat sarjana atau ahli hukum tentang dakwaan, bahwa menurut pasal 143 ayat 2 huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa pemeriksaan sidang banding, kasasi, dan peninjauan kembali yang mengemukakan bahwa penafsiran yang umum diberikan kepada ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B, maka penuntut umum harus menguraikan secara lengkap dan jelas tentang semua unsur delik, cara tindak pidana dilakukan, keadaan-keadaan yang melekat pada tindak pidana. Selanjutnya akan diteruskan oleh Hakim Anggota 1. Menimbang bahwa atas keberatan penasihat hukum terdakwa tersebut, penuntut umum telah mengajukan pendapat bahwa alasan keberatan terdakwa pada surat dakwaan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum telah memasuki perkara yang akan diperiksa pada saat pembuktian pada persidangan selanjutnya, yang pada dasarnya adalah merupakan substansi atau materi perkara yang menjadi objek menjadi objek pemeriksaan dalam perkara ini. Karena itu, alasan terdakwa atau penasihat hukum telah melampaui batas ruang lingkup eksepsi atau keberatan sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHP. Karena telah memasuki pokok perkara yang akan diperiksa, sehingga alasan keberatan terdakwa atau penasihat hukum tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak. Bahwa oleh karena alasan-alasan keberatan terdakwa atau penasihat hukum tidak diterima, maka sidang perkara atas nama Fahri Aldi dilanjutkan. Menimbang bahwa keberatan atau eksepsi merupakan upaya hukum yang bersifat insidental berupa tangkisan sebelum dilakukan pemeriksaan materi pokok perkara, dan berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP ada 3 jenis keberatan yang dapat diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya, yaitu 1. Keberatan tidak berwenang mengadili dan seterusnya. 2. Surat dakwaan tidak dapat diterima dan seterusnya. 3. Surat dakwaan harus dibatalkan dan seterusnya. Menimbang bahwa setelah mencermati keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa di atas dihubungkan dengan jenis keberatan dalam pasal 156 ayat 1 KUHP, maka termasuk dalam kategori angka 3, yaitu keberatan surat dakwaan harus dibatalkan sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUHP. Menimbang bahwa setelah mencermati keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa dan pendapat penuntut umum dan pendapat penuntut umum atas eksepsi penasihat hukum tersebut dihubungkan dengan pasal 156 ayat 1 KUHP, maka pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hakim Anggota 2. Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi kaidah sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 KUHP. Menimbang bahwa setelah majelis hakim meneliti surat dakwaan penuntut umum tersebut, di mana surat dakwaan penuntut umum telah diberi tanggal, yaitu 18 November 2019 dan ditandatangani oleh jaksa penuntut umum Pedro Bendokopinam SH dan Nurmaya Hayati SH, menguraikan secara jelas dan lengkap identitas terdakwa dan telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap karena telah memuat elemen dan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, serta telah menguraikan dengan jelas bagaimana tindak pidana itu dilakukan, dan telah pula menyebutkan waktu dan tempat kejadiannya, sehingga surat dakwaan penuntut umum dinyatakan jelas. Menimbang bahwa terhadap eksepsi penasihat hukum terdakwa selanjutnya yang menyatakan surat dakwaan disampaikan oleh jaksa penuntut umum berdasarkan pasal 2 junto pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang junto pasal 55 ayat 1 KUHP
disaksikan di persidangan. Menimbang terhadap eksepsi penasihat hukum terdakwa yang mempermasalahkan masalah penahanan dan juga adanya beberapa pelanggaran dalam proses penyidikan atau pemeriksaan pendahuluan yang menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum, hal tersebut bukanlah termasuk dalam materi keberatan atau eksepsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 ayat 1 KUHP, akan tetapi menjadi kewenangan hakim pra-peradilan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa haruslah dinyatakan tidak diterima. Menimbang bahwa oleh karena keberatan penasihat hukum terdakwa tidak diterima, maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan. Menimbang oleh karena putusan ini mengenai keberatan dari penasihat hukum terdakwa terhadap surat dakwaan penuntut umum, maka perhitungan mengenai biaya perkara ini ditangguhkan sampai dengan putusan akhir. Memperhatikan pasal 156 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan mengadili 1. Menyatakan keberatan dari penasihat hukum terdakwa Fahri Aldi tersebut tidak diterima. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor registrasi 20/2019/PN Medan atas nama terdakwa Fahri Aldi tersebut di atas. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan. Dengan ini ditandatangani oleh para majelis hakim. Demikianlah pembacaan putusan sela yang telah kami bacakan tadi, maka putusan sela dinyatakan ditolak. Selanjutnya, Majelis Hakim memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan para saksi. Siap yang mulia, sebelumnya kami akan menghadirkan saksi sebanyak 6 orang. Untuk itu kami butuh waktu seminggu depan dalam hal menghadirkan saksi sebanyak 6 orang. Berdasarkan musyawarah Majelis Hakim, maka sidang dinyatakan ditunda dan akan dilanjutkan selama seminggu ke depan sampai dengan pada tanggal 26 Desember 2019 dengan agenda sidang pemeriksaan saksi oleh jaksa penuntut umum. Untuk itu diingatkan pada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa pada tanggal tersebut. Maka sidang dinyatakan ditutup. Sidang perkara pidana nomor registrasi 20/Pitsus/2019/PN Medan atas nama terdakwa Fahri Aldi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa dalam keadaan sehat? Sehat, Pak. Bisa mengikuti sidang pada hari ini? Bisa, Pak. Sesuai dengan penundaan sidang kita minggu lalu bahwa agenda sidang kita pada hari ini adalah pemeriksaan saksi oleh jaksa penuntut umum. Untuk itu dipersilakan kepada jaksa penuntut umum untuk memanggil dan menghadirkan saksi ke ruang sidang. Sebelumnya, terdakwa silakan duduk di sebelah penasihat hukum terdakwa. Para saksi dimohonkan masuk. Para saksi, sebelumnya kami akan menanyakan identitas terlebih dahulu ya. Saksi atas nama Aliza Nandita, tempat tanggal lahir Medan 24 Juli 1998, umur 21 tahun, warga negara Indonesia, alamat Jalan Percut Tua nomor 30 Deli Serdang, agamanya pekerjaan asisten rumah tangga, benar? Saksi atas nama Yulia Marta, tempat tanggal lahir Medan 11 November 1996, umur 23 tahun, alamat Jalan Gatot Subroto, Gang Pemilih nomor 15, agamanya pekerjaan asisten rumah tangga, benar? Para saksi sebelumnya bersedia untuk diambil keterangan pada hari ini? Sebelumnya para saksi akan disumpah terlebih dahulu. Apakah bersedia? Untuk itu dipersilakan kepada juru sumpah, begitu pula dengan para saksi untuk mengambil tempat. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan menerangkan yang benar, yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Saudara jaksa penuntut umum, para saksi yang diperiksa secara bersama-sama atau secara sendiri. Ya, siap yang mulia, sehubungan dengan keterangan yang akan disampaikan para saksi relatif sama, kami mohonkan agar saksi-saksi ini diperiksa satu-satu. Baik, para saksi, untuk menghemat waktu, para saksi akan diperiksa secara bersamaan ya. Saksi atas nama Aliza Nandita, Iya. siapa yang mengajak saudara kerja di Malaysia? Yang ada saya ke Malaysia Pak Ilham. Kalau saudara Yulia Marta, siapa yang mengajak? Pak Ilham. Pak Ilham. Saudara Aliza, kenal dari mana saudara dengan Pak Ilham?
sama Pak Ilham saat Pak Ilham datang ke kampung saya, Pak, nawari saya pekerjaan. Saudara Yulia? Ya Pak, jadi waktu itu Pak Ilham datang ke kampung saya lalu saya pekerjaan. Apa yang pada saat itu dijanjikan saudara Ilham kepada saudara saksi Aliza? Pak Ilham janjikan sama saya nanti kalau saya kerja di Malaysia nanti saya dikasih uang sama dia Pak sebesar 4 juta per bulan. Saudara Yulia, apa yang pada saat itu dijanjikan oleh Pak Ilham kepada saudara Yulia? Sama Pak Ilham bilang sama saya kalau saya kerja di Malaysia nanti gaji saya itu sebulannya pakai Saudara saksi, tadi saudara saksi baik saudara Haliza maupun Yulia mengatakan bahwasannya mengenal Pak Ilham. Nah, Pak Ilham pada saat datang ke desa itu menawarkan pekerjaan apa? Pak Ilham menawarkan kerjaan sama saya katanya Bu di sana banyak pekerjaan saya kalau ke Malaysia nanti bisa dikerjakan jadi pegawai, jadi pelayan restoran, pelayan kafe dan pembantu rumah tangga. Bagaimana dengan saksi Yulia Mata? Pak Ilham bilang sama saya kalau kerja di Malaysia nanti ditempatkan sebagai asisten rumah tangga di restoran atau jadi pelayan kafe. Sama ya? Saudara Haliza, setelah sampai di Malaysia, saudara bekerjakan sebagai apa? Saya jadi pembantu rumah tangga di sana. Pembantu rumah tangga. Saudara yang memilih? Tidak, itu memang dipekerjakan. Mereka yang mengerjakan. Bagaimana dengan saudara Yulia? Saya juga pembantu rumah tangga Bu. Mereka yang mengerjakan? Iya. Berarti sama ya? Lalu, saudara Haliza, berapa lama saudara dipekerjakan di sana? 8 bulan. 8 bulan. Saudara Yulia? 12 bulan Bu. 12 bulan. Berarti waktunya berbeda ya? Oke, baik. Cukup yang mulia. Saksi Haliza, selama saudara bekerja di Malaysia berapa gaji yang saudara peroleh? 4 juta Bu per bulan. Tapi saya cuma 4 bulan aja digaji. Setelah itu saya nggak digaji lagi di sana. Kenapa bisa tidak digaji? Saya nggak tahu. Siapa yang menggaji saudara? Majikan saya. Saksi Yulia, selama bekerja sebagai asisten rumah tangga di Malaysia berapa gaji yang saudara peroleh? Gaji saya di sana selama di Malaysia itu satu bulan itu gajinya 4 juta Bu. Tapi itu cuma saya dapatkan di 4 bulan pertama saya bekerja. Setelah itu selama 8 bulan saya tidak digaji sama majikan saya. Bahkan di sana saya tidak diperlakukan secara manusiawi Bu. Diperlakukan secara tidak manusiawi. Seperti Iya. apa itu? Jadi majikan saya sering menyiksa saya secara fisik bahkan seksual. Diperlakukan seperti itu, saudara saksi tidak melakukan perlawanan Bu? Saya nggak berani melakukan perlawanan apa pada saat itu Bu. Yang berani saya lakukan pada saat rumah majikan saya sedih, saya melarikan diri ke balai pengaduan DKI. Sampai di sana apa yang saudara lakukan? Di sana saya menceritakan apa yang terjadi sama saya di rumah majikan saya Bu. Dipersilakan kepada jaksa penuntut umum jika ingin bertanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang mulia. Saudara saksi, saudara berdua akan saya tanya. Saudara ketika direkrut sebagai CPNI umur saudara berapa? 17 tahun. 17 tahun saudara? 19 tahun. 19 tahun. Saudara berdua pernah tidak diberitahu oleh saudara terdakwa apabila saudara ini direkrut sebagai CPNI, begini loh menurut peraturan perundang-undangan batas minimal seseorang dapat direkrut sebagai CPNI? Tidak ada? Nggak ada Pak. Ada? Nggak ada. Tidak ada. Kemudian saudara Haliza, saudara ketika diberangkatkan ke Malaysia, saudara ada menemui saudara terdakwa ataupun berjumpa? Ada Pak, saudara bapak ini cuma saya untuk saya menandatangani surat aja Pak. Menandatangani surat. Iya. Saudara Yulia, Saya jumpa sama bapak ini tidak di bandara aja Pak. ketika di bandara ikut ke Malaysia, Saya kurang tahu Pak. berarti tidak ikut dalam penerbangan. Saya kurang tahu Pak. Kurang tahu. Kemudian tadi saudara mengatakan berdasarkan jawaban saudara terhadap pertanyaan majelis hakim, saudara pernah diperlakukan secara tidak manusiawi. Dalam hal ini juga saudara pernah mengalami tindakan kekerasan seksual. Saudara bisa ceritakan kronologi kejadian tersebut? Jadi awalnya 4 bulan saya bekerja di sana, sebenarnya baik aja Pak, berjalan dengan lancar, gaji saya juga lancar. Tapi setelah 4 bulan itu berlalu, majikan saya itu sering nyiksa saya Pak, menyiksa fisik, bahkan memperkosa saya. Dan saat itu saya dinyatakan positif hamil, dan sekarang saya sudah memiliki anak yang usianya 2 tahun 8 bulan Pak. Saya 2 tahun 8 bulan. Kemudian saya ingin bertanya kepada saudara Yulia, kejadian tersebut berdasarkan kesalahan saudara atau memang tindakan tidak manusiawi yang dilakukan majikan saudara? Saya nggak ada ngelakuin kesalahan apa-apa Pak.
Begitu. Saudara Halija, saudara pernah mengalami tindakan kekerasan psikis, fisik, dan seksual? Iya Pak, saya di sana sering diperlakukan semena-mena seperti yang saya Pak. Kadang kalau misalnya saya ada masalah pun saya dipukul badan saya Pak. Kadang sampai membawa Pak. Kadang pun saya bisa disetrika gitu Pak. Saya gitu. Begitu. Iya. Yang mulia, berdasarkan jawaban mereka yang pertama tadi atas pertanyaan saya, mereka ketika direkrut belum dewasa atau dalam hal ini masih berumur. Izinkan kami menyerahkan barang bukti ke muka persidangan mulia yang menandakan bahwasanya identitas mereka dipalsukan dalam hal ini KTP mereka. Persilakan. Cukup yang mulia? Cukup? Cukup ya. Dipersilakan kepada penasihat hukum jika ingin bertanya. Kami dari sini penasihat hukum yang mulia tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi korban. Cukup tadi ya. Baik. Saudara terdakwa, keberatan tidak dengan keterangan yang telah disampaikan para saksi ini? Saya tidak ada keberatan dengan kedua saksi ini, Pak. Baik. Para saksi, terima kasih atas kehadirannya. Untuk itu dipersilakan untuk meninggalkan tempat. Saudara terdakwa, dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara jaksa penuntut umum, ada lagi saksi yang mau dihadirkan pada hari ini? Sebagaimana yang telah kami informasikan di awal persidangan yang mulia, saksi yang kami hadirkan hanya 2 orang. Untuk itu kami butuh waktu seminggu depan lagi untuk menghadirkan saksi kami yang berikutnya. Berdasarkan musyawarah majelis hakim, maka sidang dinyatakan ditunda dan akan dilanjutkan selama seminggu ke depan sampai dengan pada tanggal 2 Januari 2020. Dengan agenda sidang pemeriksaan saksi lanjutan oleh jaksa penuntut umum. Untuk itu diingatkan kepada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa pada tanggal tersebut. Maka sidang dinyatakan ditutup. Sidang perkara pidana nomor registrasi 20/Pitsus/2019/PN Medan atas nama terdakwa Fahri Aldi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa, dalam keadaan sehat hari ini? Sehat, Pak. Bisa mengikuti sidang? Bisa, Pak. Sesuai dengan penundaan sidang kita minggu lalu, bahwa agenda sidang kita pada hari ini adalah pemeriksaan saksi lanjutan oleh jaksa penuntut umum. Untuk itu dipersilakan kepada jaksa penuntut umum. Sebelumnya, saudara terdakwa silakan duduk di sebelah penasihat terdakwa. Dimohonkan para saksi untuk memasuki ruang persidangan. Baik, para saksi, sebelumnya kami akan menanyakan identitas para saksi terlebih dahulu ya. Saksi atas nama Ilham Akbar Lemi. Saya mulia. Tempat tanggal lahir Medan 21 April 1986, umur 34 tahun, warganegara Indonesia, alamat Jalan Saya Batanghari, nomor 23 Medan, agamanya Islam. pekerjaan wira swasta, benar? Benar. Saksi atas nama Muhammad Hafiz Siregar. Tempat tanggal lahir Medan 21 Mei 1997, umur 33 tahun, warganegara Indonesia, alamat Jalan Sebabura nomor 13 Medan, agama Islam. pekerjaan wira swasta. Apakah benar? Benar. Para saksi bersedia untuk diambil keterangannya pada hari ini? Bersedia. Sebelumnya para saksi akan disumpah terlebih dahulu. Apakah bersedia? Bersedia. Dipersilakan untuk juru sumpah, begitu pula dengan para saksi untuk mengambil tempat. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan menerangkan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang benar. Saudara jaksa penuntut umum, para saksi yang dihadirkan diperiksa secara bersama atau secara sendiri-sendiri. Untuk mempersingkat waktu yang mulia, kami mohonkan agar para saksi diperiksa secara bersama-sama. Baik, para saksi, untuk menghemat waktu, para saksi akan diperiksa secara bersama nih. Sebelumnya, saudara saksi tadi sudah disumpah. Untuk itu, berikan keterangan yang sebenar-benarnya. Jika tidak, saudara saksi bisa dikenakan sanksi pidana maupun azab dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Bisa dipahami? Saudara saksi Ilham Akbar Lemi, kenal saudara dengan terdakwa? Saudara Muhammad Hafiz, kenal dengan terdakwa? Kenal. Saudara Ilham,
Ada hubungan saudara tidak dengan terdakwa ini? Tidak ada yang mulia, tapi hanya hubungan pekerjaan yang mulia. Hubungan kerja yang dalam hal bagaimana? Saya terdakwa bekerja di satu perusahaan yang sama, saya sebagai koordinator lapangan dan terdakwa sebagai direktur operasional. Saudara Hafiz, ada hubungan keluarga tidak dengan terdakwa? Tidak, dan hanya sebagai sahabat saja. Saudara sudah berapa lama kenal atau bersahabat dengan terdakwa? Dari SD yang mulia, dan bahkan kami juga memiliki hubungan kerjasama. Kerjasama dengan yang bagaimana? Terdakwa dan saya diajak untuk merekrut CPNI. Saudara bilang, tugas dan fungsi saksi sebagai koordinator PTPS itu apa? Saya merekrut calon CPNI yang mulia. Silakan untuk Hakim dulu tersebut. Saksi Ilham, Iya yang mulia. apa yang saudara ketahui terkait barang bukti ini? Itu KPP yang mulia atas bagi calon CPNI yang mulia. CPM yang mana? Atas nama yang mulia. Saudara mengenal para CPM yang punya KTP ini? Benar yang mulia. Dari mana saudara mengenalnya? Saya merekrut mereka yang mulia. Dipersilakan untuk jaksa penuntut umum jika ingin bertanya. Siapa yang mulia? Saudara saksi, yang pertama saya ingin bertanya kepada saudara Ilham. Saudara pernah dimintai bantuan oleh saudara terdakwa? Pernah Pak. Terdakwa minta bantuan kepada saya tahu CPNI. Berapa jumlah CPNI yang saudara peroleh? Terdakwa menyuruh saya untuk mencari 50 dan saya dapatkan sebanyak 30. Kemudian untuk memenuhi permintaan dari saudara terdakwa, bagaimana mekanisme perekrutan yang saudara lakukan? Saya ditugaskan untuk ke daerah terpencil untuk mencari mereka agar dikerjakan uang itu. Kemudian terpenuhi. Saudara Muhammad Hafiz, saudara pernah diminta bantuan oleh saudara terdakwa? Pernah, Pak. Pernah. Bantuan seperti apa? Untuk merekrut CPNI. Saudara terdakwa pernah mengiming-iming imbalan sebesar sejumlah uang apabila saudara memenuhi permintaan saudara terdakwa? Iya, Pak. Jadi saya mendapatkan merekrut sebanyak 20 orang CPNI, maka saya akan mendapatkan imbalan 150 juta. 150 juta. Kemudian setelah saudara berhasil merekrut CPNI tersebut, di mana tempat penampungan yang saudara tempatkan? Kalau tempat penampungan yang disediakan oleh terdakwa. Di dalam lingkungan perusahaan? Iya, Pak. Iya. Cukup ya, Mir. Baik, dipersilakan kepada penasihat hukum jika ingin bertanya. Terima kasih yang mulia. Saudara Ilham dan saudara Hafiz, Iya, Pak. dalam pengiriman tenaga kerja ke luar negeri pasti ada dokumen yang dilengkapi. Siapakah yang melengkapi dokumen para tenaga kerja tersebut? Saudara Ilham. Saya Pak Emi, kebetulan dan administrasi bagi soal CPNI atau pergi. Yang saudara Hafiz, saya juga melengkapi dokumen-dokumen perekrutan CPNI, Pak. Untuk saudara Ilham, apakah ada ketentuan atau syarat-syarat untuk menjadi tenaga kerja ke luar negeri? Ada Pak, satu tahunnya minimal umur 20 tahun. Terima kasih, cukup yang mulia. Cukup? Baik. Saudara terdakwa, keberatan dengan keterangan yang disampaikan para saksi ini? Saya tidak ada keberatan. Baik. Untuk itu, terima kasih kepada para saksi atas kedatangannya. Dipersilakan untuk meninggalkan tempat. Terima kasih Pak. Saudara terdakwa, silakan untuk duduk tempat kembali. Saudara jaksa penuntut umum, ada lagi saksi yang mau dihadirkan pada hari ini? Cukup yang mulia, untuk itu kami membutuhkan waktu seminggu depan lagi untuk menghadirkan saksi kami berikutnya. Berdasarkan musyawarah majelis hakim, maka sidang dinyatakan ditunda dan akan dilanjutkan selama seminggu ke depan sampai dengan pada tanggal 9 Januari 2020 dengan agenda sidang pemeriksaan saksi lanjutan oleh jaksa penuntut umum. Untuk itu diingatkan kepada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa pada tanggal tersebut. Maka sidang dinyatakan ditutup. Sidang perkara pidana nomor registrasi 20/Pitsus/2019/PN Medan atas nama terdakwa Fahri Aldi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa dalam keadaan sehat? Sehat, Pak. Bisa mengikuti sidang pada hari ini?
Bisa Pak. Sesuai dengan agenda sidang kita minggu lalu, bahwa agenda sidang kita pada hari ini adalah pemeriksaan saksi lanjutan oleh jaksa penuntut umum. Untuk itu dipersilakan pada jaksa penuntut umum. Sebelumnya, saudara terdakwa silakan duduk di sebelah penasihat hukum terdakwa. Saudara saksi dimohonkan masuk. Saudara saksi, Iya Pak. sebelumnya kami akan menanyakan identitas saudara dahulu ya. Saksi atas nama Taufik Nur Islam. Tempat tanggal lahir Binjai 9 Juni 1975, umur 44 tahun, alamat Jalan Danau Laut Tawar, agama Islam. pekerjaan wira swasta, benar? Benar. Saudara saksi bersedia untuk diambil keterangannya pada hari ini? Saya bersedia Pak. Sebelumnya saksi akan disumpah terlebih dahulu. Apakah bersedia? Saya bersedia Pak. Baik, untuk itu dipersilakan kepada juru sumpah dengan saksi untuk mengambil tempat ke depan. Saudara saksi, mengikuti kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini akan menerangkan yang benar, akan menerangkan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan. Terima kasih. Saudara saksi tadi sudah disumpah ya. Ya. Untuk itu diharapkan untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Jika tidak, saudara saksi akan bisa dikenakan sanksi pidana dan azab dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Bisa dipahami ya? Bisa Pak. Saudara saksi, apakah saudara ini kenal dengan terdakwa? Saya kenal Pak. Saudara saksi kenal dari mana dengan terdakwa? Saya mengenal saudara terdakwa karena kami bekerja di perusahaan yang sama Pak, yaitu PT PSG. Dan saudara terdakwa merupakan bawahan saya di perusahaan tersebut. Apa tugas saudara terdakwa ini di perusahaan saksi? Di perusahaan kami, saudara terdakwa menjabat sebagai direktur operasional Pak. Dipersilakan untuk jaksa penuntut umum jika ingin bertanya. Siap yang mulia, saudara pernah disampaikan sebuah laporan oleh saudara terdakwa bahwasanya PT Saguda Records menerima penawaran sebanyak 500 CPM. Benar Pak. Saudara terdakwa pernah menyampaikan kepada saya dan menampilkan berkas 15 CPMI yang akan dikirimkan ke luar negeri. Kemudian apakah saudara tahu bahwasanya terjadi penipuan antara terdakwa dengan saudara selaku atasannya, bahwasanya asal muasal penawaran tersebut bukan merupakan permintaan dari SAI, tapi inisiatif dari saudara terdakwa? Saya tidak tahu Pak, karena saya terkejut mendengar bahwasanya ini terjadi penipuan pada perusahaan kami Pak. Berarti saudara tidak tahu? Iya. Kemudian apakah juga saudara tidak tahu bahwasanya saudara terdakwa ini menyalahgunakan kekuasaan yang ia emban untuk menipu saudara? Saya tidak tahu Pak, karena saudara terdakwa menyampaikan berkasnya asli kepada saya, sehingga saya yakin dan percaya bahwasanya ada permintaan dari PT Siderbeat. Gitu. Saudara tidak tahu juga bahwasanya saudara terdakwa ini pernah diiming-imingi imbalan sebesar 500 juta oleh Iza Mahendra, dalam hal ini perwakilan dari Sain Darbi, apabila dia berhasil merekrut sebanyak 50 CPMI. Saya tidak tahu hal tersebut Pak. Tidak tahu juga. Iya Pak. Kemudian saya ingin bertanya untuk pertanyaan terakhir. Iya. Kenapa saksi tidak tahu bahwasanya telah terjadi 35 penyelundupan CPMI di samping pengiriman 15 CPMI yang saudara ketahui? Karena Pak, saudara terdakwa hanya melampirkan berkas 15 CPMI yang akan berangkat keluar negeri Pak. Dan selebihnya saya tidak mengetahuinya karena saudara terdakwa tidak menyampaikan kepada saya. Berarti saudara tidak tahu. Oleh karenanya izinkan yang mulia majelis hakim, kami ingin mengajukan ke muka persidangan terkait barang bukti yang menyatakan bahwasanya telah terjadi penyelundupan sebanyak 35 CPMI di luar pengetahuan dari perusahaan. Silakan ditopik. Cukup yang mulia. Dipersilakan untuk penasihat hukum jika ingin bertanya. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi. Tugas dan kewenangan Anda di perusahaan tersebut. Di perusahaan kami tersebut, saya memiliki wewenang untuk memberikan izin dan merekomendasi CPMI yang akan berangkat ke luar negeri Pak.
tadi ada mengatakan memberikan izin. Iya Pak. Sedangkan saudara saksi yang memberikan izin, apakah itu benar? Saudara saksi memberikan izin kepada tenaga kerja luar negeri itu? Betul Pak. Dalam memberikan izin, jika data TPMI yang ada dilanjutkan pada saya akan memberikan izinnya. Tapi jika tidak, saya tidak akan memberi izin tersebut Pak. Apakah mungkin ketiga prima para tenaga kerja luar negeri itu bisa berangkat tanpa izin saudara? Tentu itu saja tidak mungkin Pak. Karena jika TPMI yang akan berangkat ke luar negeri ingin bekerja di sana, harus memiliki izin saya selaku direktur utama Pak. Terima kasih yang mulia, pernyataan 3 prima TPMI tersebut sudah berangkat ke luar negeri. Terima kasih. Saudara terdakwa, keberatan dengan keterangan yang telah disampaikan tadi? Saya tidak ada keberatan. Cukup berarti ya? Cukup. Saudara saksi, terima kasih atas keterangannya. Untuk itu bisa meninggalkan tempat. Terima kasih Pak. Saudara terdakwa, dipersilakan untuk mengambil tempat kembali. Saudara jaksa penuntut umum, ada lagi saksi yang mau dihadirkan pada sidang hari ini? Cukup saksi yang dihadirkan pada persidangan hari ini ya. Untuk itu kami membutuhkan waktu seminggu ke depan untuk menghadirkan saksi kami yang terakhir. Dan kami juga akan menginformasikan untuk alat bukti kami yang lainnya, dalam hal ini surat, akan kami lampirkan dalam surat tuntutan kami ini. Baik. Berdasarkan musyawarah majelis hakim, maka sidang dinyatakan ditunda dan akan dilanjutkan selama seminggu ke depan sampai dengan pada tanggal 16 Januari 2020 dengan agenda sidang pemeriksaan saksi lanjutan oleh jaksa penuntut umum. Untuk itu diingatkan kepada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa pada tanggal tersebut. Maka sidang dinyatakan ditutup. Sidang perkara pidana nomor registrasi 20/Bitsus/2019/PN Medan atas nama terdakwa Fahri Ali dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa dalam keadaan sehat? Sehat Pak. Bisa mengikuti sidang pada hari ini? Bisa Pak. Sesuai dengan penundaan sidang kita minggu lalu bahwa agenda sidang kita pada hari ini adalah pemeriksaan saksi lanjutan oleh jaksa penuntut umum. Untuk itu dipersilakan kepada jaksa penuntut umum. Sebelumnya, saudara terdakwa silakan duduk di sebelah penasihat hukum terdakwa. Saudari saksi. Saudara saksi, sebelumnya kami akan menanyakan identitas saudari saksi terlebih dahulu ya. Saudari saksi atas nama Uswatun Hasanah, tempat tanggal lahir Malaysia 10 Juni 1983, umur 37 tahun, alamat Darussalam Selangor, Malaysia. Agamanya? Islam. Pekerjaan pegawai negeri di Kerajaan Malaysia. Apakah benar? Saudara saksi bersedia untuk diambil keterangannya pada hari ini? Bersedia, Sir. Sebelumnya, saudari saksi akan disumpah terlebih dahulu. Apakah bersedia? Bersedia. Untuk itu dipersilakan kepada juru sumpah begitu pula dengan saksi untuk ke depan. Saudara saksi, ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah, Ya Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini akan menerangkan yang benar, akan menerangkan tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebelumnya. Silakan. Saudari saksi tadi sudah disumpah ya. Untuk itu diharapkan untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Jika tidak, saudara saksi bisa dikenakan sanksi pidana maupun azab dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Bisa dipahami ya? Saudari saksi Uswatun, tahu tidak kenapa saudari saksi ini dipanggil ke persidangan ini? Saya tahu terkait kekerasan dalam kedua TKI di Malaysia. Apa saudari saksi tahu dengan dua orang TKI yang beratasnamakan Aliza Nandita dan Yulia Marta yang mendatangi kantor saudari? Karena mereka mendatangi ofis kita dan melakukan pengaduan serta meminta pertolongan kepada kita. Mengapa dua orang TKI ini atas nama Aliza Nandita dan Yulia Marta sampai mendatangi kantor saudari untuk mengadu? Karena pada saat bekerja sebagai asisten rumah tangga di Malaysia, mereka mendapatkan kekerasan seksual. Dipersilakan untuk jaksa penuntut jika ingin bertanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang mulia. Sebelum saya bertanya kepada saudara saksi, berhubung saudara adalah warga negara Malaysia, saya akan mencoba menggunakan aksen Melayu Malaysia supaya komunikasi kita terjalin baik ya, saksi ya. Jadi beginilah Cik, saya nak tanya sama diorang ya kan.
berdasarkan keterangan yang disampaikan dua orang korban itu, apa yang disampaikan mereka terkait kekerasan yang dialami di orang itu? Orang itu cakap mendapatkan kekerasan fisik dan seksual. Oh, seperti itu. Kemudian Aina tanya lagi, begini Makcik, ada tidak ofis saudara itu melakukan proses kebenaran terkait pengaduan yang disampaikan oleh kedua korban? Dalam pemeriksaan ofis kita, terdapat di dalam tubuh Haliza Nadita mengalami luka lebam dan luka bakar akibat setrika, dan Mia Marta mengalami kekerasan seksual hingga dinyatakan positif hamil. Positif hamil. Izinkan yang mulia, kami akan mengajukan barang bukti ke muka persidangan terkait hasil visum yang menyatakan saudara korban atas nama Yulia Marta dinyatakan positif hamil yang mulia. Ikut kami akan mengajukan barang bukti ke muka persidangan. Dalam bentuk visum et repertum yang mulia. Cukup yang mulia? Cukup? Cukup. Dipersilakan untuk penasihat hukum jika ingin bertanya. Terima kasih ya, saudara saksi. Kami dari penasihat hukum tidak pasti bahasa Malaysianya. Kalau ada yang kurang paham, silakan bertanya kembali. Saudari saksi, kapan waktu kedua saksi itu datang ke ofis saudari? Apakah datang secara bersamaan atau sendiri-sendiri? Pada petang pada tanggal 15 Juli 2015, mereka datang secara bersamaan. Secara bersamaan ya. Setelah peristiwa itu terjadi, apa upaya yang dilakukan ofis saudari? Kita langsung memeriksa data TKI tersebut dan mengkonfirmasi ke Indonesia, dan terungkap bahwa kedua TKI tersebut tidak terdaftar di kantor PMP 2 TKI di Malaysia. Terima kasih. Cukup. Saudara terdakwa keberatan dengan keterangan yang telah disampaikan saksi ini? Saya tidak keberatan, Pak. Oke. Saudari saksi, terima kasih atas kehadirannya. Untuk itu bisa meninggalkan tempat. Saudara terdakwa mengambil tempat kembali. Penasihat hukum ada menghadirkan saksi pada hari ini? Tidak. Tidak, berarti cukup. Oleh karena pemeriksaan saksi telah selesai, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Berdasarkan musyawarah majelis hakim, maka sidang dinyatakan ditunda dan akan dilanjutkan selama seminggu ke depan sampai dengan pada tanggal 23 Januari 2020 dengan agenda sidang pemeriksaan terdakwa. Untuk itu diingatkan kepada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa pada tanggal tersebut. Maka sidang dinyatakan ditutup. Sidang perkara pidana nomor registrasi 20/Pitsus/2019 PN Medan atas nama terdakwa Fahri Aldi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa dalam keadaan sehat hari ini? Sehat, Pak. Bisa mengikuti sidang? Bisa, Pak. Sesuai dengan penundaan sidang kita minggu lalu, bahwa agenda sidang kita pada hari ini adalah pemeriksaan terdakwa. Untuk itu kepada terdakwa diharapkan untuk memberikan keterangan yang sebenarnya karena akan menjadi bahan pertimbangan hakim. Bisa dipahami ya? Saudara terdakwa, apakah benar saudara terdakwa ini melakukan perekrutan CPMI? Iya, saya melakukan perekrutan CPMI, Pak. Atas perintah siapa saudara terdakwa ini melakukan perekrutan CPMI? Atas dasar inisiatif saya sendiri, Pak. Terdakwa berinisiatif melakukan perekrutan tersebut, kenapa? Dikarenakan saya ingin mengambil keuntungan uang senilai 500 juta yang telah dijanjikan oleh Iza Mendra, Pak, selaku Direktur Operasional Sendra, Pak. Apakah dalam perekrutan CPMI saudara terdakwa ini melibatkan orang lain? Iya, saya melibatkan dua orang lain, Pak. Yang pertama itu Ilham Barimi, koordinator lapangan di PT PSB, yaitu bawahan saya, Pak. Dan yang kedua itu Muhammad Abi Saigar, yaitu sahabat saya sendiri, Pak. Apa yang telah saudara janjikan sehingga mereka mau membantu saudara? Untuk Ilham Barimi, saya tidak ada menjanjikan apapun, Pak. Dikarenakan ia merupakan bawahan saya di PT PSB. Kemudian untuk Muhammad Abi Saigar, saya menjanjikan uang senilai 150 juta jika ia berhasil mengumpulkan 20 CPMI, Pak.
Dipersilakan untuk jaksa penuntut umum jika ingin bertanya. Masih mulia, saudara pernah menghubungi saudara Isam Hendra? Iya, saya pernah menghubungi Isam Hendra, Pak. Apa maksud dan tujuan saudara menghubungi beliau? Maksud saya menghubungi Isam Hendra dikarenakan saya ingin mempertanyakan kepada ia apakah ia membutuhkan tenaga kerja. Begitu. Kemudian saya ingin bertanya, apa yang menjadi motivasi dasar saudara mengelabui ataupun menipu Taufik dengan melaporkan CPMI sebanyak 15, padahal saudara menawarkan 50 CPMI kepada Sanggani? Motivasi saya sebenarnya saya ingin mengambil keuntungan uang 500 juta itu saja, Pak, yang telah jadi dengan Isam Hendra. 500 juta. Kemudian dalam melancarkan tindak pidana yang saudara lakukan, saudara pernah meminta bantuan? Ya, saya pernah meminta bantuan, Pak. Kepada siapa? Pada Muhammad Abis Regar, Pak. Dan juga Siregar dan Ilham. Ya, Pak. Kemudian saya ingin bertanya lagi, bagaimana cara saudara mengelabui Taufik sehingga niat jahat saudara itu tidak diketahui oleh saudara Taufik? Saya melaporkan kepada Taufik Nulisan selaku direktur utama, tetapi saya hanya melaporkan 15 CPMI saja, Pak. Begitu. Sebagaimana pengakuan saudara tadi pernah meminta bantuan kepada mohon maaf, kepada Muhammad Abis Siregar, saudara pernah meminta laporan via WhatsApp? Ya, saya pernah minta laporan kepada Muhammad Abis Siregar. Isinya apa? Isinya saya mempertanyakan apakah ia sudah berhasil mengumpulkan 20 CPMI yang telah saya suruh, Pak. Begitu. Oleh karena keterangan yang disampaikan oleh terdakwa yang mulia, bahwasanya dia pernah meminta laporan kepada saudara Muhammad Abis via WhatsApp, izinkan kami menghadirkan atau menyerahkan barang bukti pemuka persidangan yang mulia, beserta screenshot percakapan mereka. Cukup yang mulia. Dipersilakan untuk penasihat hukum jika ingin bertanya. Terima kasih yang mulia. Saudara terdakwa, apakah benar saudara terdakwa menyuruh Ilham Akbar dan untuk memasukkan dokumen para tenaga kerja tersebut? Saya tidak ada pernah menyuruh Ilham Akbar ini untuk memalsukan dokumen-dokumen rekrutan CPMI, Pak. Tidak ada ya? Tidak ada, Pak. Terima kasih. Cukup. Saudara terdakwa memiliki hak untuk mengajukan saksi adik cas. Untuk itu dipersilakan untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum. Bagaimana penasihat hukum? Maksudnya kami dari tim penasihat hukum tidak akan mengajukan saksi adik cas, namun kami memohon kepada yang majelis hakim untuk mengajukan alat bukti dan dilakukan di pledoi kami. Baik. Oleh karena terdakwa tidak mengajukan saksi adik cas, maka persidangan dinyatakan selesai. Dengan demikian, persidangan dilanjutkan dengan agenda pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Bagaimana jaksa penuntut umum? Kami butuh waktu seminggu ke depan yang mulia untuk mempersiapkan tuntutan kami. Berdasarkan musyawarah majelis hakim, sidang dinyatakan ditunda dan akan dilanjutkan selama seminggu ke depan sampai dengan pada tanggal 30 Januari 2020 dengan agenda sidang pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Untuk itu diingatkan kepada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa pada tanggal tersebut. Maka sidang dinyatakan ditutup. Sidang perkara pidana nomor registrasi 20/Pitsus/2019/PN Medan atas nama terdakwa Fahri Ali dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa dalam keadaan sehat hari ini? Sehat, Pak. Bisa mengikuti sidang pada hari ini? Bisa, Pak. Sesuai dengan penundaan sidang kita minggu lalu bahwa agenda sidang kita pada hari ini adalah pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Untuk itu dipersilakan kepada jaksa penuntut umum. Baik, terima kasih yang mulia atas waktunya. Sebelum saya membacakan surat tuntutan kami, saya mohon izin untuk membacakan poin-poin pentingnya saja. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Kejaksaan Negeri Medan untuk keadilan, surat tuntutan nomor register perkara PDS 20/PN-MDN-2019. Dakwaan ke-1 dengan unsur-unsur sebagai berikut. Unsur setiap orang. Yang dimaksud dengan kata setiap orang di sini adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dan perbuatan pidana yang dilakukan. Bahwa terdakwa Fahri Aldi kiranya sudah jelas di sini sebagai subjek hukum yang berkedudukan sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang
dengan pembuktian yang telah diajukan ke pengadilan. Unsur melakukan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, di mana terdakwa telah melakukan perekrutan 35 orang CPMI ilegal untuk dikirimkan ke Malaysia. Terdakwa telah melakukan penampungan 20 orang CPMI di tempat penampungan yang telah disediakan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan Taufik Nurholiza selaku Direktur Utama PT PSB. Unsur dengan tujuan untuk mengeksploitasi, artinya menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhi unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dan tidak harus menimbulkan akibat. Hal ini berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur dan pasal yang didakwakan kepada dibuktikan demi kebesaran di keluar CPMI untuk memperoleh keuntungan yang melawan hukum. Dakwaan kedua dengan unsur sebagai berikut: unsur melakukan perekrutan TKI yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dengan pasal 35. Unsur pada pasal ini kira jelas dengan memenuhi kriteria perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa dapat diklarifikasikan telah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Tuntutan hal-hal yang memberatkan terdakwa, bahwa terdakwa dengan berencana dan bersama-sama melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, bahwa terdakwa tidak menyesali perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut. Hal-hal yang meringankan terdakwa mengaku terus terang atas perbuatan yang dilakukannya. Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya. Terdakwa berperilaku sopan dan kooperatif dan mengikuti dan membongkar kebenaran di proses persidangan. Berdasarkan uraian di atas, kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku menuntut: pertama, menyatakan terdakwa Fahri Aldi bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam pasal 2 junto pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat 1 huruf Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fahri Aldi dengan pidana 15 tahun dan denda sejumlah 600 juta rupiah. 3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000. Medan, 28 Januari 2020. Tim Jaksa Penuntut Umum Pedro Beda Papinam Esa dan Maya Hayati Esa masing-masing dan tangani. Cukup yang mulia. Saudara penasihat hukum sudah menyiapkan pembelaannya. Izin yang mulia, kami akan mengajukan tanggapan, akan tetapi kami membutuhkan waktu yang Berapa lama? seminggu yang mulia. Baik. Berdasarkan musyawarah majelis hakim, maka sidang dinyatakan ditunda dan akan dilanjutkan selama seminggu ke depan sampai dengan pada tanggal 6 Februari 2020 dengan agenda sidang pembacaan nota pembelaan dari penasihat hukum. Untuk itu diingatkan kepada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa pada tanggal tersebut. Maka sidang dinyatakan ditutup. Sidang perkara pidana nomor registrasi 20/Pitsus/2019/PN Medan atas nama terdakwa Fahri Aldi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa dalam keadaan sehat? Sehat, Pak. Bisa mengikuti sidang pada hari ini? Bisa, Pak. Baik, sesuai dengan penundaan sidang kita minggu lalu bahwa agenda sidang kita pada hari ini adalah pembacaan nota pembelaan oleh penasihat hukum. Untuk itu dipersilakan kepada penasihat hukum. Terima kasih yang mulia untuk waktu dan kesempatannya untuk menanggapi surat tuntutan yang sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Maka kami tim penasihat hukum mohon izin yang mulia untuk membacakan yang penting-pentingnya saja. Dipersilakan. Terima kasih yang mulia. Nomor pembelaan, nomor register perkara PDS 20 PN Medan 2019 atas nama terdakwa Fahri Aldi. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tindak Pidana Akwo. Setelah membaca dan mempelajari surat dakwaan dan juga surat tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, maka kami selaku penasihat hukum terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 182 ayat 1 huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan mengajukan nota pembelaan dengan uraian-uraian antara lain sebagai berikut. Dakwaan ke-1, 1. Unsur setiap orang. 2. Unsur melakukan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan. 3. Unsur dengan tujuan untuk mengeksploitasi. Dengan demikian, unsur yang terkandung di dalam pasal yang didakwakan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dakwaan kedua, unsur melakukan perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35. Dengan demikian, unsur yang terkandung di dalam pasal yang didakwakan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan juga analisis yang telah kami paparkan, maka kami selaku penasihat hukum terdakwa dengan segala kerendahan hati kami memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk menjatuhkan putusan dengan amar
sebagai berikut. Primer, 1. Menyatakan bahwa terdakwa Fahri Aldi tidak sepenuhnya bersalah melakukan tindak pidana perdagangan haram, sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum sehubungan dengan tidak terpenuhnya unsur-unsur beberapa pasal yang didakwakan dalam surat dakwaan. 2. Membebaskan terdakwa Fahri Aldi dari seluruh atau sebagian dakwaan dan tuntutan hukum. 3. Memulihkan hak terdakwa dalam hal kedudukan harkat martabatnya. 4. Membebankan biaya perkara kepada negara. Subsidiar, apabila majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana perdagangan orang berpendapat lain, maka kami memohon agar majelis hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, penasihat hukum terdakwa Rahmat Setiawan SH, Bios Limata, Shopping, masing-masing ditandatangani. Cukup yang mulia, terima kasih. Saudara jaksa penuntut umum, ada tanggapan mengenai nota pembelaan yang telah dibacakan tadi? Kami akan menanggapi secara bisa yang mulia. Intinya kami menolak segala dalil pembelaan mereka dan kami tetap pada tuntutan kami. Bagaimana penasihat hukum? Kami tetap pada dalil-dalil kami yang mulia. Baik. Atas tanggapan nota pembelaan dari jaksa penuntut umum, penasihat hukum menerangkan tetap pada dalil-dalilnya. Dengan ini majelis hakim akan mengadakan musyawarah untuk memutuskan dan sidang ditunda selama seminggu ke depan sampai dengan tanggal 13 Februari 2020 dengan agenda sidang pembacaan putusan oleh majelis hakim. Untuk itu diingatkan kepada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa pada tanggal tersebut. Maka sidang dinyatakan ditutup. Sidang perkara pidana nomor registrasi 20/Pitsus/2019/PN Medan atas nama terdakwa Fahri Aldi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa dalam keadaan sehat hari ini? Sehat, Pak. Bisa mengikuti sidang pada hari ini? Bisa, Pak. Sesuai dengan penundaan sidang kita minggu lalu bahwa agenda sidang kita pada hari ini adalah pembacaan pembacaan putusan oleh majelis hakim. Dalam hal pembacaan putusan ini, majelis hakim akan membacakan poin-poin yang penting-penting saja. Untuk itu, harap memperhatikan dan menyimak secara seksama. Putusan nomor 20/Pitsus/2019/PN Medan demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara terdakwa, nama lengkap Fahri Aldi, tempat tanggal lahir Medan 12 April 1978, umur 41 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Dr. Mansur nomor 9 Kecamatan Medan Selain, Kota Medan, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan strata 1. Terdakwa ditahan dalam lapas Pengadilan Negeri Medan oleh 1. Penyidik Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 5 bulan 8 2019 sampai dengan tanggal 24 bulan 8 2019. 2. Perpanjangan penuntut umum Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 25 bulan 8 2019 sampai dengan tanggal 2 bulan 10 2019. 3. Penuntut umum Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 3 bulan 10 2019 sampai dengan tanggal 21 bulan 10 2019. 4. Perpanjangan Ketua Peradilan Negeri Medan sejak tanggal 22 bulan 10 2019 sampai dengan tanggal 11 bulan 11 2019. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya Yosri Mantau Siombing Esa dan Rahmat Setiawan Esa. Adalah advokat yang berkantor di Roslock Office and Partners beralamat di Jalan Gatot Subroto nomor 20 Komplek Elok Blok 98 Kota Medan. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 256/SK/L155/V/2019 tertanggal 6 Oktober 2019. Oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Medan. Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan nomor 12/Pitsus/2020 Pengadilan Negeri Medan tanggal 3 bulan Oktober 2019 tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut. Telah membaca berkas perkara serta surat-surat perkara yang terlampir dalam berkas perkara tersebut. Telah membaca penetapan hari persidangan dalam perkara terdakwa tersebut. Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Medan. Telah mendengarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Telah mendengarkan tuntutan pidana dari jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 30 bulan Januari 2020. Menimbang bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan penasihat hukum terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut.
bahwa terdakwa selama ini tidak pernah memaksa korban untuk bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia melainkan atas kemauan korban itu sendiri. Bahwa selama ini terdakwa selalu menerangkan bahwa bekerja di negara Malaysia penuh dengan tekanan sudah sampai dengan CPMI. Bahwa terdakwa memiliki tugas pokok dan fungsi pekerjaan hanya sebatas mengantar para pencari kerja dari Indonesia ke Malaysia. Bahwa sesuai dalam persidangan dalam pemeriksaan keterangan saksi yang telah didengarkan di depan persidangan dan telah diambil sumpah, bahwa terdakwa tidak pernah memaksa si calon pekerja imigran Indonesia. Menimbang bahwa atas nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut telah ditanggapi penuntut umum secara lisan yang pada pokoknya tetap bertahan dengan tuntutannya, dan penasihat hukumnya terdakwa tetap bertentangan dengan nota pembelaan. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa melanggar pasal 2 junto pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hakim Anggota 1. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah diambil sumpahnya. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut. Bahwa benar saksi Ilham Akbar Leni mengenal Fahri Aldi ketika melakukan perekrutan CPMI sebanyak 50 orang atas perintah Fahri Aldi. Bahwa benar saksi Ilham Akbar Leni merekrut CPMI di mana terdapat beberapa masih di bawah umur dengan cara memasukkan KTP CPMI selaku koordinator lapangan tanpa sepengetahuan Direktur Utama PT PSB atas nama Taufik Nur Ihsan. Bahwa benar saksi atas nama Muhammad Hafiz Siregar mengenal terdakwa sebelumnya. Bahwa benar saudara terdakwa pernah meminta bantuan kepada saudara saksi Muhammad Hafiz Siregar selaku sahabat saudara terdakwa untuk memenuhi kekurangan jumlah rekrutmen CPMI ilegal yang dibutuhkan oleh saudara terdakwa. Bahwa saudara terdakwa pernah menawarkan uang sebesar 150 juta rupiah kepada saudara saksi Muhammad Hafiz Siregar sebagai imbalan apabila saudara saksi berhasil memenuhi tawaran saudara terdakwa untuk memperoleh 20 orang CPMI. Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Maret 2015, saudara saksi menyampaikan laporan melalui WhatsApp kepada saudara terdakwa yang berisi pernyataan bahwa saudara saksi Muhammad Hafiz Siregar sudah memperoleh 20 orang CPMI dan segera akan dikirimkan ke tempat penampungan yang telah disediakan oleh saudara terdakwa untuk menghindari pengawasan dari Taufik Nur Ihsan. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2015, saudara saksi Muhammad Hafiz Siregar mengirimkan 20 CPMI ke tempat penampungan yang telah disiapkan oleh saudara terdakwa untuk CPMI ilegal. Selanjutnya, berdasarkan data perekrutan, diketahui bahwa terdapat beberapa anak di bawah umur dengan KTP yang dipalsukan oleh saudara Ilham Akbar Leni selaku koordinator lapangan tanpa sepengetahuan Direktur Utama PT PSB atas nama Taufik Nur Ihsan. Bahwa benar saudara saksi Haliza Nandita tidak mengenal Fahri Aldi. Bahwa benar saudara saksi ketika perekrutan itu dilakukan oleh Muhammad Hafiz Siregar, lalu mereka dibawa ke penampungan untuk dibuatkan ID online. Bahwa benar saudara saksi Haliza Nandita juga diiming-imingi untuk gaji yang besar oleh Yana Marlina Saragi sebesar 4 juta rupiah per bulannya. Bahwa benar saksi setelah 4 bulan bekerja, saudara saksi yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga disiksa oleh majikannya dan tidak digaji. Bahwa benar saudara saksi Haliza Nandita selalu dipukuli dan dianiaya secara fisik oleh majikannya sehingga membuat tubuh saudara saksi menjadi lebam-lebam. Bahwa benar saudara saksi Yulia Marta tidak mengenal Fahri Aldi. Bahwa benar saudara saksi Yulia Marta sering dijadikan alat pemuas nafsu dan dari tindakan bejat majikannya ketika dirinya bekerja di Malaysia. Bahwa efek buruk dari tindakan asusila majikannya tersebut mengakibatkan suatu ketika saudara saksi atas nama Yulia Marta sering merasakan sakit dan nyeri pada area vaginanya dan juga mengalami mual-mual dan muntah-muntah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hakim Anggota 2. Terima kasih. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan alternatif ke-1 pasal 2 junto 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana, atau benar bahwa saudara saksi merasa terkejut ketika dihubungi oleh pihak kantor pusat pemantauan pengawasan dan pengaduan yang melapor mengenai keterangan yang disampaikan oleh korban Haliza Nandita dan korban Yulia Marta. Dan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari PT PSB, saudara saksi mengurus kepulangan Haliza Nandita dan Yulia Marta ke rumah masing-masing. Menimbang bahwa oleh karena identitas terdakwa adalah benar dan pertanggungjawaban mengakui dan membenarkan segala sesuatu yang diuraikan tentang identitas tersebut dan dalam keadaan sehat dan jasmani rohaninya, maka terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan. Menimbang bahwa oleh karena semua unsur
unsur pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi. Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan ke-1 telah terpenuhi, maka terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang secara bersama-sama. Karena terdakwa harus dijatuhi pidana karena selama persidangan majelis hakim tidak menemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Menimbang oleh karena dalam perkara Ikesu terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhi. Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijalani terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperhatikan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan yang pertama yaitu perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Yang kedua, perbuatan terdakwa merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia karena menghalangi hak-hak kebebasan pribadi. Hal-hal yang meringankan: 1. Terdakwa merasa menyesal dan mengakui perbuatannya. 2. Terdakwa belum pernah dihukum. 3. Terdakwa bersifat sopan waktu mengikuti persidangan. Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 2 junto pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Pidana serta segala peraturan yang berhubungan dengan perkara ini. Amar putusan. Perkara nomor 20/Pidsus/2019/PN Medan mengadili 1. Menyatakan terdakwa Fahri Aldi telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang secara bersama-sama. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar 120 juta rupiah. Dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah handphone milik Fahri Aldi yang digunakan Muhammad Hafiz untuk memberitahu bahwa sudah mendapat 20 orang CPMI yang diperlukan Fahri Aldi dalam bentuk percakapan di WA. 2 buah KTP yang dipalsukan atas nama Nandita dan Yulia Marta. Lembar hasil percakapan antara Fahri Aldi dengan Muhammad Hafiz Siregar melalui WhatsApp. Lembar surat hasil visum atas nama Haliza Nandita Lubis dan Yulia Marta. Dokumen penting lainnya seperti KTP, ijazah, akta kelahiran, serta surat izin suami bagi yang sudah menikah atau surat izin orang tua. 2 buah paspor atas nama Haliza Nandita dan Yulia Marta. 1 buah buku tabungan bank milik Fahri Aldi. 35 buah tiket pesawat Lion Air tujuan ke Malaysia. Lembar surat perjanjian pengiriman tenaga kerja Indonesia dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk dipakai dalam perkara atas nama Ilham Akbar Lemi dan Muhammad Hafiz Siregar. 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Dengan demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 oleh kami, Wani Andri Yudhistira S.A. selaku Hakim Ketua Sidang, Maria Aprilia Manik S.A. dan Sahida Ayu Fajari S.A. masing-masing selaku hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dibantu oleh Ruth Devisa Sukatendo S.A. selaku panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Pedro Bendo Papinong S.A. dan Nur Mayang Hayati S.A. sebagai penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta terdakwa didampingi penasihat hukum. Dengan demikian sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Terhadap putusan ini terdakwa memiliki hak untuk menerima ataupun berpikir-pikir terlebih dahulu untuk mengajukan banding selama 7 hari ke depan. Begitu pula dengan jaksa penuntut umum.
pidana perdagangan orang atas nama terdakwa Fahri Aldi telah selesai. Berikut saya akan membacakan agenda persidangan yang telah berlangsung. Agenda pertama, pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Agenda kedua, pembacaan nota keberatan oleh penasihat hukum. Agenda ketiga, eksepsi oleh jaksa penuntut umum. Agenda keempat, pembacaan putusan sela oleh majelis hakim. Agenda kelima, pemeriksaan saksi 1. Agenda keenam, pemeriksaan saksi 2. Agenda ketujuh, pemeriksaan saksi 3. Agenda ke-8, pemeriksaan saksi 4. Agenda ke-9, pemeriksaan terdakwa. Agenda ke-10, pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Agenda ke-11, pledoi atau nota pembelaan oleh penasihat hukum. Agenda ke-12, pembacaan putusan akhir oleh majelis hakim. Persidangan hari ini telah selesai. Majelis hakim akan keluar dari ruang persidangan. Seluruh hadirin dimohonkan untuk berdiri. Kami mengucapkan terima kasih kepada tim juri yang melihat dan menilai tim kami selama berlangsungnya persidangan. Dengan berakhirnya persidangan ini, maka seluruh hadirin yang hadir dalam persidangan hari ini boleh meninggalkan ruang persidangan. Terima kasih.